Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada bab yang pertama dari Kitabut Tauhid. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam bab yang pertama ini, yaitu ayat yang ke-36 dari surat An-Nahl. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. An i'budullah. Mereka semua menyeru, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallah, lanjutan ayatnya ini tidak disebutkan di dalam buku ini. Lanjutan ayatnya, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka yang Allah berikan petunjuk, ada juga di antara mereka yang telah tetap baginya kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana hukuman bagi orang-orang yang mendustakan para utusan. Jadi itu lengkapnya ayat ke-36 dari surat An-Nahl. Di dalam ayat ke-36 dari surat An-Nahl ini terdapat berbagai macam faedah atau berbagai macam pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat utusan. Ada utusan yang Allah utus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, para nabi, para rasul kepada manusia, dan ini adalah merupakan rahmat Allah kepada kita. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah mengutus para nabi, para rasul, tidak ada. Tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, Allah utus para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ini memiliki 3 tugas utama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tugasnya para nabi dan para rasul adalah menjelaskan kepada manusia bagaimana
cara mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Jadi caranya seperti apa? Bagaimana caranya beribadah kepada Allah itu bagaimana caranya? Itu tugasnya para nabi, para rasul. Diberitahukan kepada umat. Jadi tidak lantas kemudian ayo beribadah kepada Allah tapi nggak dikasih tahu siapa itu Allah. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah sedangkan kita tidak kenal Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah sedangkan kita tidak tahu caranya bagaimana beribadah kepada Allah. Maka setelah mengenalkan siapa Allah kepada manusia, tugas para nabi dan rasul selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberitahukan kepada manusia apa balasan orang yang taat kepada Allah, ya surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Lalu kemudian apa hukumannya, apa konsekuensinya bagi mereka yang tidak mau taat, bagi mereka yang tidak mau mengikuti para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Nah, di dalam ayat ini faedah pertama. Jadi ada 124.000 nabi diutus, dari 124.000 itu ada 315 atau 313 rasul. Jadi jumlah yang banyak, jamun ghafir, yang disebutkan atau yang kita ketahui 25. Tapi bukan berarti nabi dan rasul hanya 25. 124.000 nabi, dari 124.000 nabi itu 315 atau 313 rasul. Nah, semua mereka tugasnya sama seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim uraiannya dan yang disebutkan di dalam ayat ini. Mereka semuanya mendakwahi manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja. Maka oleh karena itu agamanya manusia itu satu, Pak. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, apalagi lima, satu. Yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Manusia itu tadinya agamanya satu, umat yang sama. Abdullah bin Abbas menegaskan kulluhum alal Islam, semuanya berada di atas Islam. Jadi yang kalau terjadi pergeseran-pergeseran, itu diutus Nabi lagi itu untuk mengembalikan. Terjadi pergeseran, diutus Nabi lagi untuk mengembalikan kepada Islam, beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi semua para Nabi dan Rasul agamanya sama, yaitu menyeru agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Maka di sini disebut ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jauhilah at-taghut. Kita bisa terjemahkan secara bebas, at-taghut itu berarti adalah segala sesuatu yang melampaui batas. At-taghut adalah segala sesuatu, itu ada catatan kaki di halaman 1 itu. Pas ketika kata taghut, jauhilah taghut, ada catatan kaki. Ya, at-taghut ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia, ataupun setan, ataupun yang lain. Menjauhi taghut konsekuensinya mengingkari, membenci, tidak mau menyembah dan memujanya baik dalam bentuk dan dengan cara apapun. Itu ada catatan kakinya. Nah, jadi kata-kata taghut ini segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang ditaati, yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam suratul Baqarah juga disebut kata taghut, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Di ayat 256 setelah ayat kursi ya. Ya, ayat kursi kan 255 ya. Setelah ayat kursi, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Nah, makna faman yakfur bit-taghut, siapa orang yang kufur, ingkar kepada taghut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan buhul, tali, ikatan yang kokoh yang tidak akan pernah terurai,
Yaitu apa? Tauhid. Coba perhatikan nih. Ayat yang di suratul Baqarah 256 ini, itu secara makna sama dengan la ilaha illallah. Bukan secara redaksional, tapi secara makna. Yang kufur kepada taghut, itu maknanya sama dengan la ilaha. Tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Dan tadi kita sudah katakan kufur kepada taghut berarti tidak menyembahnya, tidak mentaatinya, tidak mengikutinya. Jadi fama yakfur bi taghut maknanya sama dengan la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Wa yu'min billah maknanya sama dengan illallah. Wa yu'min billah maknanya sama dengan illallah, melainkan hanya Allah. Maka oleh karena itu, perhatikan, ikhwatal iman, a'azzakumullah, penting untuk kita fahami bahwa kalau kita dapati kata beriman kepada Allah, kita kan sering dengar beriman kepada Allah, maka itu maknanya bukan hanya mengakui keberadaan Allah saja, bukan. Tetapi makna beriman kepada Allah, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka di dalam ayat 256 dari suratul Baqarah disebutkan wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah, artinya dia beribadahnya hanya kepada Allah saja. Maka kalau kita misalnya ditanya, orang Yahudi beriman enggak bahwa Allah itu ada? Beriman enggak mereka? Iya. Beriman enggak mereka bahwa Allah yang menciptakan alam raya ini, menciptakan langit bumi? Beriman enggak mereka? Beriman. Tetapi kenapa Yahud Nasara disebut oleh Allah Rabbul Alamin kafir? Bukan oleh saya, bukan. Kenapa mereka disebut kafir? Padahal mereka beriman Allah itu ada. Mereka beriman bahwa Allah itu pencipta langit bumi, mereka beriman. Tapi kenapa Allah sebut kafir? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Kenapa mereka disebut kafir? Padahal mereka meyakini Allah ada. Padahal mereka meyakini Allah lah pencipta alam raya ini, jagat raya ini. Tidak ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam raya ini adalah Uzair. Tidak ada. Tidak ada orang Nasara yang mengatakan bahwa Nabi Isa yang menciptakan alam raya ini. Tidak. Mereka katakan Allah. Berarti mereka beriman dong kepada Allah. Mereka berarti beriman dong bahwa Allah lah pencipta dan seterusnya. Jawabannya ya, betul dari sisi itu. Tetapi mereka telah kafir dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam hal ibadah. Itu problemnya, itu permasalahannya di situ. Itulah kenapa kemudian para ulama mengatakan begini perkataan mereka, tidak cukup orang itu disebut sebagai orang Islam, orang beriman hanya dengan meyakini bahwa hanya Allah lah yang mencipta. Hanya dengan meyakini hanya Allah lah yang memberi rizki. Tidak cukup. Tapi harus disertai beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Itulah iman yang sebenarnya. Termasuk tadi orang-orang musyrik Arab, musyrik-musyrik Quraisy. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah saja pencipta. Mereka meyakini enggak ada di antara mereka, oh yang ciptakan langit bumi ini Lata, Uzza, Hubal, Manat. Enggak ada. Tidak ada. Tetapi keyakinan mereka, iman mereka bahwa hanya Allah lah pencipta, bahwa hanya Allah lah yang pemberi rizki, tidak cukup bagi mereka untuk kemudian mereka disebut orang yang beriman. Nyatanya Allah sebut mereka al-kafirun. Suratul Kafir. Karena mereka telah menyekutukan Allah dalam hal ibadah.
Jadi orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, keimanan mereka bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu kemudian para ulama katakan itu, siapa orang yang kemudian hanya meyakini rububiyah Allah pencipta, tapi tidak menunaikan hak uluhiyah, dia tidak beribadah hanya kepada Allah, dia malah menyekutukan Allah, maka tidak cukup keyakinannya dia dalam hal rububiyah untuk menyelamatkan dirinya, memasukkan dia ke dalam agama Islam, memasukkan dia ke dalam barisan orang beriman, nggak bisa. Nggak cukup. Dan juga di dalam ayat ini terdapat faedah tadi yang namanya tauhid itu ya dua, menafikan, meniadakan, dan juga menetapkan. Kalau orang itu beribadah kepada Allah, ya dia harus mengingkari dan menjauhi taghut. Tidak bisa saya beribadah hanya kepada Allah, tapi yang lain yang menyekutukan Allah tidak apa-apa, tidak masalah, mereka benar juga. Ini bertentangan dengan ayat. Ini kita dapati karena di sebagian orang begitu. Yang penting saya yakin bahwa saya ini beribadah hanya kepada Allah saja. Lah, yang lain, yang selain mereka beribadah kepada selain Allah, ya mereka hakikatnya kepada Allah juga katanya. Tapi cuman melalui media, ya itulah kesyirikan, melalui media itulah kesyirikan. Yang ditegaskan oleh Al-Quran. Al-Quran yang menegaskan itu, bukan saya. Al-Quran yang menegaskan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan Allah tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Allah tegaskan bahwa yang selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Allah tegaskan itu. Jadi enggak ada perantara-perantara, langsung kepada Allah Rabbul Alamin, enggak pakai perantara-perantara. Jadi kalau kemudian kita katakan yang lain juga benar karena mereka sebenarnya kepada Allah juga, cuman lewat perantara, ya itulah kesyirikan, Pak. Perantaranya Nabi Isa misalnya seperti yang dilakukan An-Nasara, ataukah Uzair seperti yang dilakukan Yahudi, atau berhala-berhala yang tadinya orang-orang saleh seperti Lata dan yang lainnya. Dan itu yang dikatakan oleh mereka seperti itu. Jadi harus dua-duanya. Kalau kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah, maka selain Allah wajib kita tolak. Kesyirikan enggak boleh kita benarkan. Kita enggak boleh mengatakan semua agama sama, enggak boleh. Bisa batal syahadat kita. Bisa batal. Itu sama saja dia berkata secara tidak langsung, antara iman dan kekufuran sama, antara tauhid dan kesyirikan sama, antara siang dan malam sama. Akal sehat mana yang akan menerima hal ini? Lalu kemudian selanjutnya, faminhum man hadallah, lanjutannya sedikit kita tambahkan. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jadi yang namanya hidayah, itu mutlak milik Allah. Diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan itu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, dalam urusan syariat tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada sebagian hamba atau seluruh hamba, tidak ada. Ya hanya sebagian saja. Ada yang Allah berikan hidayah, ada yang tidak Allah berikan. Itu hak Allah itu, betul-betul murni hak Allah hidayah itu. Dan kita tidak bisa katakan, oh orang itu enggak dikasih hidayah oleh Allah, kenapa Allah masukkan ke dalam neraka? Nah, itu hak Allah Rabbul Alamin. Yaitu hak Allah Rabbul Alamin. Di mana Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya itu artinya itu ketetapan Allah di dalam ilmunya Allah. Kita tidak diberitahu secara detail rinci kecuali telah terjadi kan, siapa yang dapat hidayah, siapa tidak. Misalnya contohnya begini, Nabiullah Musa alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Apakah Allah tidak tahu bahwa Fir'aun itu nggak akan beriman? Allah tahu. Nabi Musa tidak tahu. Bagaimana nanti ujungnya Fir'aun? Nggak tahu kan Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa taat, didakwahi dengan cara yang terbaik, diajak dengan cara yang terbaik. Adapun sudah dilakukan apa yang memang harus dilakukan ternyata tidak beriman, itu mutlak hak Allah Rabbul Alamin. Dan ingat, kalau sudah dikatakan mutlak hak Allah, Allah tidak ditanya kenapa. La yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya
Kenapa Allah berbuat begitu? Kenapa Allah berbuat begini? Allah enggak. Siapa yang berani meminta pertanggungjawaban kepada Allah? Meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Allah kan enggak ada. Yang ada kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala apa yang kita perbuat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.